Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayoul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu uquqil walidain, bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini judul babnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya bab tentang membalas kedua orang tua. Nah, kalau sekarang bab durhaka kepada kedua orang tua. Artinya apa hukum durhaka kepada kedua orang tua? Maksudnya demikian. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal qal haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, qalu ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, qal al-isyraku billah wa uququl walidain, wa jalas wa kana muttaki'an, thumma qal ala wa qauluz zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Bi'r bin Al-Mufaddal, lalu telah Bishr bin Al-Mufaddal, dan telah menceritakan kepada kami Al-Jurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya yaitu Abu Bakrah, sahabat Nabi Abu Bakrah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahukan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Maukah kalian kukabarkan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Maukah kalian kukabarkan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Maukah kalian kukabarkan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Maukah kalian kukabarkan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa itu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka beliau pun menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain, yakni menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan beliau pun duduk. Jadi tadi beliau tidak duduk, lalu sekarang beliau duduk dan bersandar. Lalu setelah itu beliau berkata, beliau bersabda, ketahuilah, dan begitu juga perkataan dusta, itu pun termasuk dosa besar. Beliau terus-menerus mengulang itu, sampai-sampai kami berkata, seandainya saja beliau diam. Artinya beliau ketahuilah, dan juga perkataan dusta. Ketahuilah, begitu juga perkataan dusta. Begitu, ketahuilah, termasuk juga perkataan dusta. Ngulang-ulang terus. Sampai-sampai para sahabat berkata, kami berkata, katanya, laitahu sakat. Aduhai, seandainya saja beliau diam. Kenapa? Apakah karena tidak suka? Atau bagaimana Bapak? Coba beliau itu diam. Maksudnya apa itu? Kasihan, bukan berarti nggak suka dengan ucapan Nabi. Kasihan kok Nabi sampai ngulang-ngulang, capek kan ngulang-ngulang tuh gitu. Nah, ini hadis pertama Bapak ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 2. Ada dosa besar dan ada dosa kecil ya. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi dosa tidak satu tingkatan tapi bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, dosa kecil. Dan dosa besar ada lagi dosa yang paling besar dan yang di bawahnya dan di bawahnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, di antara dosa faedah kedua, dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah atau syirik.
Ini dosa yang paling besar. Lalu berikutnya termasuk dosa yang sangat besar setelah syirik, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita jadi durhaka kepada orang tua, baik ibu maupun bapak, karena itu dosanya sangat besar. Ya, itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya di antara metode pengajaran yaitu mengulang perkataan dan juga memberikan pertanyaan. Seperti Nabi tadi dalam awal hadis menyatakan, maukah kalian kukabarkan tentang dosa-dosa paling besar? Maukah kalian kukabarkan tentang dosa-dosa paling besar? Di antara dosa-dosa besar, beliau ngulang sampai berapa? 3 kali. Beliau bertanya, ini metode pengajaran dengan bertanya. Jadi tidak mesti ngomong terus. Nanya, nanti udah dijawab, baru kasih jawaban. Baru kasih pelajaran. Diulang, ditanya, setelah itu diulang-ulang. Dengan itu ilmu lebih nempel ya. Itu hadis pertama. Lalu berikutnya kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah radhiyallahu anhu ila al-Mughirah radhiyallahu anhu uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad famla alayya wa katabtu biyadi inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad, penulis Mughirah bin Syu'bah, atau bisa dibilang sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah SAW. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah yang isinya, tulislah untukku apapun yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Artinya Muawiyah minta kepada Mughirah menyebutkan apa? Hadis Nabi ya. Tulislah untukku apapun yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Warrad, sekretarisnya Mughirah pun berkata, kemudian Mughirah pun mendiktekan kepadaku hadis yang didengar dari Rasulullah, dan aku pun menulis dengan kedua tanganku. Apa isinya? Tadi kan Mughirah mendiktekan, dan aku pun menulis dengan tanganku. Sesungguhnya aku mendengar beliau, Nabi, melarang dari banyak bertanya, menyanyiakan harta, dan dari kila wa qal, desas-desus, katanya-katanya. Nah ini Bapak, jadi Warrad, sekretaris Mughirah, menulis jawaban Mughirah. Jadi Mughirah diminta menyebutkan apa? Hadis Nabi. Maka Mughirah pun berkata di situ, ditulis sama sekretarisnya, aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari banyak bertanya. Lalu kedua, menyia-nyiakan harta. Lalu ketiga, dari qila wa qal, katanya-katanya. Artinya apa? Membicarakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya dan tidak jelas kebenarannya. Nah itu. Nah di sini Bapak, kita bisa mengambil pelajaran terlarangnya banyak bertanya. Maksudnya bertanya dalam masalah yang tidak dibutuhkan. Ya ini maksudnya bukan bertanya yang dibutuhkan. Kalau banyak bertanya tapi dibutuhkan, apa-apa. Tapi kalau banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak dibutuhkan, ini perkara yang tercela, dan ini kebiasaan ahli kitab, orang Yahudi. Makanya Allah murkai mereka ya. Banyak bertanya untuk menyulitkan Nabi. Bahkan untuk apa? Menghindar dari syariat. Mungkin bapak-bapak ingat tentang kisah apa? Bani Israel disuruh menyembelih apa? Sapi betina kan? Harusnya ketika Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah sudah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Oh yaudah, cari sapi betina, sembelih. Itu kan? Tapi Bani Israel nggak seperti itu. Ketika dapat perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka bertanya, sapi betina seperti apa? Dijelaskan, sapinya model begini. Warnanya apa? Terus saja. Terus bertanya, tujuannya untuk apa? Menghindar ya, mempersulit diri ya. Maka itu menunjukkan tercelanya banyak bertanya.
dalam perkara yang tidak berguna ya. Yang kedua, faidah berikutnya, larangan menyia-nyiakan harta dengan cara apa? Menghabiskannya dalam perkara yang tidak berguna ya, atau boros, membelanjakan harta di luar kebutuhan gitu. Lalu ketiga, larangan qila wa qal, desas-desus, artinya membicarakan sesuatu yang istilahnya apa namanya? Rumor, gosip lah istilahnya, sesuatu yang tidak jelas dibicarakan. Ini juga terlarang. Nah, Bapak-bapak, di sini kalau kita lihat, kita babnya tentang apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Tapi di sini nggak disebutkan durhaka kepada orang tua ya. Yang disebutkan, Mughirah berkata, aku mendengar Nabi melarang dari apa? Banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, dan dari desas-desus tadi. Nggak ada di sini pembahasan tentang apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Aneh kan? Saya cek ini apa di Maktabah Syamilah, teks hadisnya, ternyata sampai situ. Cuman sampai tadi Rasulullah melarang dari banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, dan dari desas-desus. Itu aja. Ada 2 naskah di Maktabah Syamilah, kedua-duanya menyebutkan sampai sini. Jadi gimana itu? Jadi yang benar bagaimana nih? Imam Bukhari dalam hal ini sengaja melakukan ini atau lupa? Allahu a'lam, Bapak. Tapi kalau kita cek dalam hadis lain, ini kan dalam Adabul Mufrad ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang disebutkan tidak sampai sini, tapi lebih lengkap. Karena dalam apa riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari maksudnya, dan Sahih Muslim disebutkan setelah menyatakan Nabi melarang dari banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, dan dari desas-desus, di situ juga disebutkan Nabi juga melarang dari man'an wahat. Man'an itu artinya menahan sesuatu yang seharusnya diberikan, atau wahat mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu pertama. Lalu kedua, wa uquqil ummahat. Nabi juga melarang dari durhaka kepada ibu. Nah, di situ disebutkan dengan jelas durhaka kepada ibu, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka Allahu a'lam, saya belum ngecek penjelasan ulama kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan hadisnya secara lengkap dalam Adabul Mufrad. Tapi yang jelas dalam riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dengan lebih lengkap. Kalau hadisnya disebutkan dengan lebih lengkap, maka cocok dengan judul bab. Jelas Bapak ya? Dan ini saya nggak paham kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan secara lengkap. Tapi kalau kita mau nengok kitab hadis ini dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim disebutkan secara lengkap di situ larangan durhaka kepada ibu ya, artinya durhaka kepada kedua orang tua. Allahu a'lam. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.